Pada umumnya orang beranggapan bahwa orang yang bijak adalah orang yang berumur panjang. Makin panjang umur, makin bijaklah dia, disebutkan orang. Padahal apakah benar orang yang umurnya panjang atau yang sudah lanjut usia itu lebih bijak dari orang-orang lain yang usianya lebih muda? Tentu saja masih patut dipertanyakan. Begitu pula seringkali orang menganggap bahwa orang bijak itu adalah orang yang sudah banyak pengalaman. Hidupnya penuh dengan asam garam yang memperkaya pengalamannya sehingga ia menjadi makin bijak. Tapi apakah otomatis orang yang berpengalaman banyak menjadi bijak? Tentu ini juga patut dipertanyakan. Karena kalau kita memperhatikan betul-betul ketika orang usianya lanjut, sesungguhnya bukan itu penentu bijak atau tidaknya dia. Juga banyaknya pengalaman tidak lalu otomatis membuat orang menjadi bijak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajarlah dari pengalaman karena dia adalah guru yang baik. Namun kalau orang itu tidak bijak dan tidak mau belajar dari pengalamannya, bagaimana mungkin pengalamannya yang banyak itu menjadi guru buat orang itu? Kedua hal yang patut dipertanyakan ini dijawab di dalam kitab suci ketika justru Tuhan menunjukkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang sesungguhnya usia masih muda. Tetapi mereka adalah orang-orang yang disebut bijak dan kata-katanya pun bijak. Bukankah Salomo ketika dikaruniai hikmat dari Tuhan, dia masih begitu muda sebagai seorang raja? Begitu pula satu dari sahabat Ayub, justru yang paling muda lah yang memberikan jawaban-jawaban bijak untuk Ayub yang sedang mengalami penderitaan. Belum lagi Yesus Kristus sendiri pernah memperagakan untuk orang-orang belajar dari seorang anak kecil. Dengan kata lain, Yesus seolah memakai juga anak-anak ini sebagai alat pembelajaran. Mereka bukan orang-orang yang dipandang sepele atau dianggap remeh, tapi dari mereka juga kita bisa menemukan hikmat, inspirasi yang baik daripadanya. Dan kitab suci juga mengajarkan bahwa hikmat sesungguhnya bukan berasal dari usia dan pengalaman, tetapi dari makin melekatnya seseorang kepada Tuhan. Karena makin melekat dia, makin menetaplah bijaksana di dalam hidupnya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Ayub pasal 12, ayat yang ke-12 sampai 16. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Allah membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandaknya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ayat ini diucapkan oleh Ayub ketika dia menyanggah perkataan dari sahabat-sahabatnya yang mencoba menghibur dia dalam penderitaan bertubi-tubi yang melanda hidup Ayub. Dan Ayub meresponinya justru dengan sebuah pesan yang penting buat mereka para sahabat yang menjadi penasehat dadakan buat Ayub. Ayub meresponinya dengan berulang kali dia sebutkan tentang hikmat. Karenanya dia juga mengatakan bahwa hikmat bukan ada pada orang yang tua atau lanjut usia. Ini seolah Ayub ingin mengatakan kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya yang memang umurnya sudah banyak dan pengalamannya juga sudah banyak. Ayub ingin mengatakan bahwa bukan karena umurmu lah maka engkau jadi bijak.
Bukan karena pengalamanmu banyaklah yang menyebabkan engkau menjadi berhikmat, tetapi pada Allah lah sesungguhnya hikmat dan kekuatan. Ayub ingin mengatakan bahwa hikmat dan wewenang itu berasal dari Tuhan dan hanya ada pada Tuhan. Dan orang baru berhikmat bila ia bersandar kepada Tuhan yang punya hikmat dan punya wewenang untuk menentukan apapun juga. Dan inilah yang melampaui hikmat yang seringkali dipuja-puja orang yang bijak. Seolah hikmat itu hanya sekedar sesuatu yang dapat dipelajari saja. Oh, orang bijak bicaranya seperti ini, karena itu saya juga harus bicara seperti itu. Tetapi tidak demikian sesungguhnya bijaksana atau hikmat yang dari Tuhan. Karena itu bukan sesuatu yang sekedar diajarkan atau dipelajari seperti metode semata. Tetapi itu berasal justru dari kekuatan dan hikmat Allah sendiri yang mengaruniakannya. Dialah sesungguhnya yang punya pertimbangan dan pengertian. Makanya kalau kita mengetahui bagaimana Salomo dikaruniai hikmat dari Tuhan, itu adalah sebuah kisah yang paling tepat untuk menggambarkan bahwa bukan karena Salomonya maka hikmat Tuhan ada padanya, tapi karena Tuhannya yang menentukan dan berdaulat memberikan kepada Salomo. Dan lalu kemudian di dalam Ayub pasal 12 selanjutnya tadi dikatakan bahwa bila Tuhan sudah membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Gambaran tentang kedaulatan dan kekuatan Allah yang punya kuasa itu diungkapkan di dalam ayat-ayat ini. Bila Tuhan menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Perhatikan otoritas Tuhan pegang kendali dan berkuasa atas orang yang berhikmat pula. Bila Tuhan yang membendung air, maka keringlah semuanya. Begitu juga ketika ia melepaskan air itu untuk mengalir, maka tanah akan dipenuhi oleh air dan bahkan bisa menjadi banjir. Semua bergantung kepada kuasa dan kewenangan Allah. Pada Dialah kuasa dan kemenangan itu dikatakan. Bukan saja kewenangan tapi juga kemenangan. Dia yang menguasai baik yang tersesat maupun yang menyesatkan. Atau dalam kitab suci versi lain dikatakan si penipu dan yang tertipu ada di bawah kuasa Tuhan. Semua ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa memang menjadi bijak dan berhikmat itu bukan karena panjangnya umur kita, bukannya karena banyaknya pengalaman kita. Hikmat melekat di jiwa bukan karena panjang umur dan pengalaman banyak, tetapi hanya karena kuat dan daulat Tuhan yang maha berhikmat itulah yang menyebabkan orang menjadi berhikmat. Dan juga hikmat tidak diberikan otomatis, tetapi hikmat itu justru diberikan bila hidup seseorang yang memintanya selalu lekat kepada Tuhan. Sehingga jelas sekali bahwa hikmat itu ditentukan justru oleh kuat dan daulatnya Tuhan. Dia maha kuasa dan dia pegang kendali atas segalanya. Begitu pula bila hidup kita selalu melekat kepada Tuhan yang menjadi gambaran orang yang takut akan Tuhan, hatinya selalu terarah dan terlekatkan kepada Tuhan, maka disitulah hikmat menetap selamanya. Kita tahu bagaimana Raja Salomo yang disebutkan sebagai tokoh raja berhikmat yang sebelum dan sesudahnya tidak ada lagi yang seperti dia, mau memberitahu kepada kita bahwa akhir hidup dari Salomo pun dia malah menyimpang di dalam hikmatnya. Dia memiliki kecenderungan hati yang bukan lagi kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa selalu ada umurnya manusia berhikmat. Kecuali satu hal, ketika dia selalu melekat kepada Tuhan. Salomo menyimpang dari Tuhannya, tidak lekat lagi pada Tuhannya, sehingga lalu kemudian hikmat itu pun tidak menetap selamanya di dalam hati dan jiwanya. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar melekat kepada Tuhan dan selalu hidup kepadanya. Disitulah hikmat dapat menetap di dalam hati dan jiwa kita. Karena itu bila ingin selalu belajar dan menjadi pribadi yang berhikmat dan bijak, melekatlah hatimu kepada Tuhan agar menetaplah hikmat Tuhan padamu.
Selamat terus melekat kepadanya. Tuhan mengasihi kita dan semangat lagi. Amin.